menyusuri jalan penuh misteri. Semua hadirin saya ucapkan selamat datang. Izinkan saya buka pidato dengan penuh energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamat ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen yang arif dan bijaksana, yang kami hormati teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya kehidupan sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Politik yang seharusnya seperti angin segar yang membawa harapan, namun kini terasa bak hujan deras yang membasahi mimpi kita. Politik bukan hanya untuk para pemimpin, tapi untuk kita semua yang mencintai tanah air ini. Betul atau betul? Hadirin, apakah siap mendengarkan suara hati seorang mahasiswa yang masih belajar tentang dunia ini? Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat keadaan di Indonesia sekarang ini, politik bak sebuah puisi yang indah namun penuh noda. Bayangkan, pohon besar negara kita yang seharusnya memberikan naungan, tapi akarnya sudah busuk karena korupsi. Korupsi itu seperti ular berbisa yang merayap di balik kegelapan, memakan uang rakyat yang seharusnya untuk anak-anak, jalan yang mulus, atau rumah yang layak. Pejabat-pejabat yang seharusnya melindungi kita malah semena-mena bertindak seenaknya seperti raja di kerajaan mimpi mereka sendiri. Mereka mengabaikan suara rakyat, membuat aturan yang hanya menguntungkan diri mereka, dan membiarkan kita, rakyat kecil, terjebak dalam hujan deras ketidakadilan. Sebagaimana ancaman bagi pelaku korupsi di hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh akan kutemui salah satu seorang dari kalian datang pada hari kiamat, di atas punggungnya unta bersuara melenguh, atau sapi yang bersuara melenguh, atau kambing mengembik. Hadirin rahimakumullah, bagaimana rasanya ketika kita melihat berita di TV atau di media sosial, ada pejabat yang tertangkap karena mencuri uang negara, namun yang lain masih bebas berlalu lalang, bak angin yang tak tersentuh. Telinga saya sakit mendengarnya, dan mata saya pun tak sudi melihatnya. Rakyat kita yang bekerja keras dari pagi hingga malam harus menghadapi ketidakadilan ini. Anak-anak di desa pedalaman tak bisa sekolah karena dana hilang, petani kehilangan lahan karena keputusan sepihak, dan ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga dibiarkan sendiri. Mengapa politik yang seharusnya menyatukan kita malah memisahkan dan menyakiti? Sebagaimana dalam riwayat lain yang lebih ringkas dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulitkan pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, jangan putus asa, terkhusus untuk teman-teman mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang mencintai puisi, saya percaya kita bisa menulis ulang cerita ini dengan kita mulai belajar untuk berani berbicara. Jangan bungkam karena takut kepada manusia, karena sejatinya yang wajib kita takuti di dunia ini hanyalah Sang Pencipta. Kita adalah generasi muda yang berani membawa perubahan. Kita bisa menuntut hak kita, mendukung pemimpin yang jujur, dan melawan korupsi dengan suara kita yang lantang. Hadirin rahimakumullah, mungkin politik di Indonesia hari ini penuh dengan bayang-bayang, namun cahaya kita bisa meneranginya. Ingat, seperti puisi yang indah, setiap baris bisa diubah. Jika kita mau berjuang bersama, jangan biarkan korupsi semena-mena dan ketidakadilan terus merajalela. Ayo kita bangun negeri ini dengan tangan kita bersama. Tanam kacang di dekat pohon ara, batang dirangkai menjadi titik. Jika berita korupsi sudah membara, gunakan akal, jangan berhenti mengkritisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.